Bisa kita lihat beberapa materi studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aliran kas perusahaan. Yang kedua, ekonomi, sosial, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Yang keempat, pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Yang kelima, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang keenam, sistematika pengolahan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Yang ketujuh, risiko terhadap aspek dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja, aliran kas dalam perusahaan. Aliran kas dalam perusahaan itu mengacu pada pergerakan uang masuk dan uang keluar selama suatu periode waktu tertentu. Ini adalah informasi penting dalam mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat mengelola uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Aliran kas perusahaan biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu arus kas dari operasi, yang kedua arus kas dari investasi, dan yang ketiga arus kas dari pendanaan. Selanjutnya itu kebutuhan dana dan sumbernya. Dalam konteks aliran kas perusahaan, kebutuhan dana dan sumbernya itu mengacu pada bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan keuangan yang berbeda selama operasinya. Berikut beberapa contoh kebutuhan dana dan sumbernya dalam aliran kas perusahaan. Kebutuhan dana yang pertama itu pembelian inventaris atau persediaan, yang kedua pembayaran gaji karyawan, yang ketiga pembayaran hutang kepada pemasok. Sedangkan sumbernya itu yang pertama pendapatan dari penjualan produk atau jasa, yang kedua modal awal dari pemilik atau investor, yang ketiga pinjaman bank atau pinjaman dari lembaga keuangan. Selanjutnya, mempertimbangkan dalam berinvestasi atau memulai bisnis baru. Dalam hal ini, pentingnya kita untuk memahami dan mengelola baik arus kas awal maupun arus kas operasional. Arus kas awal harus dipertimbangkan dalam perencanaan awal, sementara arus kas operasional menjadi faktor yang lebih signifikan dalam jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Ekonomi, sosial, politik, dan implikasi pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek ekonomi adalah aspek geografi, sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya atau kesan positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitarnya atau lingkungannya, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Mengenai penindasan tersebut adalah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sosial atau orang lain. Yang ketiga, aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu, spekulasi, dan rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran konsumen. Implikasi pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Yang kedua, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Yang ketiga, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual serta pergerakan kemampuan para produsen dalam penawarannya di pasar, baik itu masa sekarang maupun untuk masa ke depan. Persaingan studi kelayakan bisnis terdiri atas 4. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Pendatang baru dapat mengancam perusahaan yang sudah ada di pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang sudah ada atau harga yang lebih murah. Hal ini dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan yang sudah ada dan mengurangi keuntungan mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan strategi untuk menghadapi ancaman dari pendatang baru. Yang kedua, persaingan sesama
perusahaan dalam industri. Yang melibatkan persaingan ini adalah pangsa pasar, pelanggan, sumber daya yang terbatas, dan analisis kelayakan bisnis penting untuk mengidentifikasi persaingan utama, mengamati strategi mereka, dan mencari cara untuk membedakan diri dari mereka atau menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli adalah pengaruh dalam menentukan harga, kualitas, atau persyaratan produk atau layanan. Kekuatan pembeli bisa tinggi jika mereka memiliki banyak alternatif, informasi yang baik, dan peluang untuk berunding yang dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis, karena pembeli dapat menekan harga atau menuntut kualitas yang lebih baik. Yang terakhir, kekuatan tawar-menawar pemasok. Jika pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang besar, mereka dapat mempengaruhi harga dan kualitas bahan baku atau layanan yang dibutuhkan perusahaan. Kekuatan tawar-menawar pemasok mengacu pada sejauh mana pemasok memiliki pengaruh dalam menentukan harga, kualitas, atau persyaratan bahan baku atau komponen yang diperlukan oleh suatu bisnis. Pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Pelaku bisnis terdiri atas dua, yaitu satu, bentuk badan usaha seperti perseorangan terbatas atau bisa disingkat PT. Yang kedua, identitas pelaksanaan seperti kewarganegaraan, informasi bank pelaku, dan keterlibatan pidana pelaku. Selanjutnya, bisnis apa yang bisa dilaksanakan? Dalam hal ini, ada beberapa sisi yang perlu dianalisis sebelum dilaksanakan, seperti di bidang usaha, fasilitas, gangguan lingkungan, dan pengupahan. Bagaimana juga cara pelaksanaan bisnis dengan cara memperoleh tambahan modal dari perorangan atau industri, atau juga tambahan modal yang didapatkan dari lembaga keuangan. Peraturan dan perundang-undangan. Dalam hal ini, setiap usaha yang legal sudah tentu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lain sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut, seperti keputusan menteri, surat keputusan dirjen, dan peraturan daerah. Dengan mengikuti aturan yang ada, maka secara yuridis warna bisnis atau usaha yang akan dijalankan menjadi layak dibangunkan. Analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam dampak lingkungan hidup, AMDAL di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan. Tujuan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Peraturan dan perundangannya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan merupakan peraturan baru pengganti dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1986. Peraturan pemerintah ini ditindaklanjuti oleh SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10-15 Tahun 1994. Isi dari peraturan pemerintah ini penulis sajikan ulang untuk hal-hal yang dianggap paling penting dari sisi bisnis. Sistematika pengolahan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Menurut PP 29 tahun 1986, adapun langkah-langkah tersebut adalah 1. Usulan proyek, yang kedua penyajian informasi lingkungan, yang ketiga menyusun kerangka acuan, yang keempat membuat analisis dampak lingkungan, yang kelima membuat RKL dan RPL.
Selanjutnya, isi laporan AMDAL. Yang pertama, dokumen kerangka acuan. Yang kedua, dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Yang ketiga, dokumen rencana pengolahan lingkungan hidup. Yang keempat, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. Risiko terhadap studi kelayakan bisnis. Ada beberapa maksud dari risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian. Risiko adalah suatu ketidakpastian. Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan. Risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Risiko pada aspek sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Dalam risiko aspek sumber daya manusia terdiri atas beberapa: risiko pada karyawan, risiko pada hubungan industri dan perselisihan, risiko bila tidak beretika. Selanjutnya, risiko pada aspek keuangan terdiri atas beberapa. Yang pertama, biaya produksi yang berlebihan, ketidakaktifan manajemen. Yang terakhir, kenaikan nilai bunga. Dan yang terakhir, risiko pada aspek pemasaran. Ada beberapa. Yang pertama, masalah perubahan permintaan pasar, masalah harga, dan masalah promosi yang kurang baik.